ada masjid atau musola yang dibangun memang dari awal terbebas daripada set plan atau perencanaan bangunan yang lain, sehingga masjid begitu mudah diarahkan ke arah kiblat. Ada sebagian membuat masjid adalah disesuaikan dengan arah tempat tanah dan bangunan. Jadi bangun masjid yang penting kotak. Seperti di bandara dan sebagainya, kita menemukan masjidnya adalah tidak mengarah ke kiblat. Sehingga yang diarahkan ke kiblat adalah karpetnya. Sehingga karpetnya miringnya enggak karu-karuan. Pol. Berarti yang kita ikuti adalah karpet yang bangunannya bukan. Jadi waktu mereka menyusun karpet ikut petunjuk tadi arah kiblat. Waktu menyusun karpet. Jadi ada loh ya. Seperti di mana kita lihat miringnya miring beneran. Jadi memang karena bangunan itu adalah pinggir sungai, kalau tidak di kotak begini ini nggak indah. Jadi sudah kotak tapi kiblatnya miring. Jadi yang kita ikuti adalah ya karpetnya itu, karena yang waktu menentukan masjid ini sudah tahu itu tidak ngarah ke kiblat. Dan dia sudah ngomong, sudahlah. Termasuk pondok itu kemarin, pondok, bangunan pondok di SD yang satu itu, rencana mau dibuat gimana Bu ya, kalau bangunannya lurus saja sertai bangunan yang ada, baru nanti karpetnya dimiringin. Ya boleh-boleh saja. Cuman yang paling enak sudah dimiringin saja masjidnya. Sudah sesuai, akhirnya dibuat miring masjidnya. Jadi mungkin ada, itu aja di dalam pondok ada pendapat semacam itu. Pengennya lurus biar cantik bangunannya, tinggal nanti karpetnya dimiringin. Jadi yang diikuti miringnya karpet. Baik. Sekarang ada masjid yang sudah dibuat sesuai dengan petunjuk ilmu. Dengan alat penunjuk. Zaman dulu tuh ada alatnya. Oke, padahal masjid itu sudah dibuat menghadap ke kiblat. Selesai. Tatonya ada ustadz, sehingga selesai. Ustadz baru lagi dengan ilmunya akhirnya mulai dimiringkan. 10 tahun kemudian ada ustadz baru lagi dimiringkan lagi. Wah, ini bolak-balik, korpatnya sering dipotong-potong ini. Kalau hanya sekedar pindah kemudian diam nggak ada masalah. Yang jadi masalah saling menyalahkan. Lalu mengatakan ini yang benar adalah ini. Wah, ini soalnya yang kemarin salah. Apalagi nggak sah semuanya. Ya salam. Hebat sekali Anda ini. Pertanyaannya, waktu Anda mengatur kiblat yang sekarang ini, apakah Anda termasuk martabat yang pertama yang lihat Ka'bah? Tidak. Anda bertanya pada orang lihat Ka'bah? Tidak. Anda yang martabat yang berapa? Yang ketiga. Namanya ijtihad. Kan gitu ya? Baik, Anda ijtihad hari ini. Berarti Anda tidak bisa memastikan kecuali dugaan kuat sesuai dengan ijtihad Anda dengan alat. Oke. Orang sebelum Anda itu pakai apa? Ngelihat Ka'bah? Enggak juga. Ngelihat orang melihat Ka'bah? Enggak juga. Lalu apa? Ijtihad. Semampunya dia untuk mengetahui kiblat dengan ijtihad juga. Usaha. Benar juga dia. Sebelumnya yang disalahkan juga, waktu menentukan Ka'bah dengan ilmunya, maka dengan ijtihad. Nah, kalau sama-sama ijtihad enggak perlu saling menyalahkan. Tinggal ketentraman hatimu saja dengan yang dimana. Dengan sekarang oke. Makanya jangan sampai ribut nanti. Kemudian gayanya, ini gayanya ustadz ini. Gayanya ustadz yang memang kurang hikmah. Yang paling terakhir mengatakan, astagfirullah, la ilaha illallah. Berarti 25 tahun masjid dibangun, semua jamaknya, sholatnya salah. Ya salam, hebat dia. Ente tok yang paling benar. Awas, di surga sendirian nanti. Nah, ini hayalnya orang-orang yang sok. Bukan ulama. Makanya hargai ulama sebelumnya. Hargai ulama sebelum dia berijtihad dengan semaksimal mungkin sah. Sholatnya sah dengan ijtihad. Yang kedua juga sah. Yang ketiga juga sah dengan ijtihad. Tidak boleh saling menyalahkan. Ini justru yang kami bidik, kami ini. Supaya Anda kalau menemukan, ya sudah. Yang dulu gimana? Dengan ijtihad. Mereka nggak nawur kok. Nggak ngira asal saja, enggak. Pasti ijtihad. Hormati. Sebab Anda, ini kayaknya pertanyaan ini, kayaknya di kampung ada yang ribut. Kok gini sih? Yang dulu salah. Selesai. Jadi, Anda boleh ngikut yang terakhir, karena dia dengan ilmunya. Selagi dengan ilmu, Anda akan namanya ghalabaduddon atau punya dugaan, ini benar. Sudah, Anda ikuti, selesai. Tidak perlu saling menyalahkan. Karena atas semuanya pakai ijtihad, karena semuanya tidak pakai melihat Ka'bah. Tidak usah berhayal pakai teropong gini, oh kelihatan Ka'bah. Ya salam, Ka'bah. Biarpun kelihatan Ka'bah sekecil apa Ka'bah itu, mau dilurus-lurusin miring tetap berarti kurang lebihnya. Maksudnya nggak usahlah aneh-aneh. Mungkin pakai istikharah. Untuk ngelihat Ka'bah nggak pakai istikharah.
Pakai ilmu zahir, pakai istikharah. Bentar, istikharah dulu. Istikharah, miringnya kebalik nanti. Enggak, ngelihat enggak? Ilmu zahir juga, aku pakai istikharah. Seperti itu. Dan juga enggak pakai kasyaf-kasyafan. Wah ini kasyaf. Allah, saya melihat Ka'bah sana. Allah, Ka'bah. Sini ya Syekh. Ka'bah. Enggak pakai. Sudah ilmunya jelas, ilmu zahir, enggak pakai kasyaf-kasyafan. Akhirnya kasyaf-kasyafan semua ngaku kasyaf-kasyafan. Ilmunya tidak dipakai. Pakai insting, ya salam, insting. Perasaan. Nah, cukup ya. Justru yang kami perlu hadirkan di sini supaya tidak saling menyalahkan, asalkan dengan ilmu. Dan dia mengatakan ilmuku ini termasuk dengan menggunakan alat penunjuk kiblat, itu termasuk ilmu. Biasanya ini loh, sok punya ilmu modern ini merasa bahasanya yang dulu salah, nggak bener. Wah ini padahal sederhana. Kalau Imam Nawawi mengatakan Anda lurus mengkol sedikit sudah nggak akan jauh dari itu. Kalau benar ikut petunjuk Imam Nawawi Al-Bantani ini, lurus ke barat, nyerong sedikit, sudah nggak jauh. Miring-miring sedikit. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi kemudian sholatnya mereka tetap sah ya. Kecuali kebalik betul. Bahkan nanti, kalau seandainya kita memang kurang tepat, ada madhab Imam Abu Hanifah itu adalah jihadul Ka'bah. Seandainya miringnya salah, seharusnya kita nyerong ke kanan sedikit, atau nyerong ke kiri. Selagi masih kita menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat barat, maka dalam madhab Hanafi dikatakan sah. Artinya sudah, asalkan kecuali Anda sholat, ya Allah ternyata sholat saya ngadep ke utara, oh ulangi sholatnya. Ternyata kemarin saya 2 tahun tinggal di sini, sholat saya ngadep ke timur, ulangi 2 tahun ngadep ke timur sholatnya. Tapi kalau masih menghadap ke barat, sah, selesai. Tidak usah was-was, tidak usah kena keraguan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.